Oke, selamat pagi. Perkenalkan saya Anwar dari Rewet Platinum. Hari ini ketemu lagi dengan saya. Bahasan hari ini adalah kita akan ngomongin mengenai bagaimana kondisi pasar atau market update di tahun 2021 ini yang kita sudah lewati selama 3 bulan ini. Di 3 bulan awal ini bagaimana sih perkembangan properti? Kalau kita tahu di tahun 2020 pandemi corona ini banyak mengubah bisnis yang sudah berjalan, dan tetapi kalau kita ketahui juga bahwa properti ini sesuatu bidang yang memang dibutuhkan banyak orang. Nah, hari ini saya sudah ditemani oleh Bapak Andi Suwanda, prinsipal dari Rewet Diponegoro. Selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi Pak Yanuar. Apa kabar Pak? Sehat-sehat? Sehat-sehat selalu Pak, luar biasa. Baik, luar biasa Pak Andi. Andi, hari ini saya akan coba beberapa mereview atau bertanya kepada Pak Andi mengenai kondisi market properti, Pak. Atau mungkin secara umumnya kita bicara mengenai kondisi bisnis di Indonesia, terutama khususnya di Surabaya ini, yang mungkin kantor Pak Andi sendiri berada di pusat kota lah. Kita akan ngomongin di pusat kota. Kalau menurut Pak Andi sendiri, bagaimana market properti, Pak, secara overall di Surabaya, terutama yang di pusat di Surabaya Pusat ini hingga Maret 2021 ini, Pak? Oke, terima kasih Pak Yanuar. Jadi karena saya memang lokasinya di Surabaya Pusat, jadi saya lebih punya expertise di Surabaya Pusat, Pak. Jadi saya akan banyak berbicara mengenai Surabaya Pusat. Oke, jadi memang 2020 memang cukup mengagetkan ya Pak Yanuar ya, terutama pada waktu bulan Maret, April, Mei itu tiba-tiba kan memang kita semua kayak ngerem mendadak ya. Jadi tiba-tiba orang nggak mau ketemu kita, terus kemudian banyak transaksi yang tertunda, ya kan? Memang cukup mengagetkan sih. 2020 marketing saya juga cukup kaget ya, di mana ya mereka yang sudah punya umur juga kadang juga nggak mau lagi ke kantor, maunya work from home. Nah, jadi banyak hal-hal yang seperti itu. Nah, tapi saya tidak membahas lebih jauh mengenai corona, karena sebetulnya tahun ini kita cukup optimis, karena memang vaksin juga sudah ditemukan ya, sudah mulai disebarluaskan. Jadi tahun ini prospek secara overall cukup bagus. Oke. Nah, saya mulai dari Oktober 2020, Pak, sampai dengan sekarang. Sebetulnya kalau ngomong pasar properti itu sudah mulai sedikit demi sedikit itu mulai strong, Pak. Terutama di mulai bulan Oktober, November, Desember itu mulai transaksi jual beli itu mulai muncul. Mulai bahkan di pusat kota, di area saya ini kan memang rata-rata nilainya cukup besar-besar, Pak. Bisa 10M, 15M. Nah, ini muncul semua. Dan orang-orang sudah mulai mulai masuk ke pasar properti. Nah, waktu itu saya sempat diskusi dengan teman-teman dari perbankan, terus dari para investor. Kenapa kok orang-orang ini sudah mulai masuk ke properti? Nah, simple menurut saya. Pertama, uang nganggur banyak sekarang. Banyak orang-orang yang pegang duit cash. Ya kan? Taruh di bank bunga deposito sekarang paling cuma dapat 4%. Terus kemudian saham sudah dari waktu lalu sudah naik cukup tajam. Ya. Jadi orang-orang yang mau masuk saham mungkin mereka berpikir profitnya sudah nggak segitu banyak lagi. Terus kemudian gold, biasanya orang Surabaya ini kan juga suka sama emas ya. Emas juga harganya sudah all time high ya, sudah tinggi banget. Nah, jadi satu-satunya yang belum naik secara luar biasa, ini adalah properti. Jadi maka dari itu banyak dari investor kita itu yang mulai nelpon ke kita, cari barang, apakah ada barang yang murah dan sebagainya. Jadi mulai Oktober 2020 sampai sekarang, sampai Desember 2020 strong.
Nah, terus kemudian masuki bulan Januari sampai dengan Maret, sampai Februari ini juga cukup strong. Karena year to year, year on year ya kan, Januari Februari 2020 dibandingkan 5 tahun terakhir ini kalau di tempat saya malah yang terbaik, Pak ya. Nah, terus kemudian masuk bulan Maret. Maret ini tambah luar biasa lagi karena pemerintah ini kan barusan mengucurkan bebas PPN ya. Ya, betul Pak. Nah, jadi ini pasar developer yang sudah rumah ready ini kenceng juga. Ya kan, penjualannya juga kenceng, ya kan. Nah, tetapi memang secara overall masih didominasi sewa. Jadi transaksi sewa masih cukup tinggi ya secara unit ya. Secara unit itu sewa masih cukup tinggi. Terus kemudian permintaan-permintaan untuk sewa juga lumayan, baik itu residensial ataupun komersial. Jadi ya mungkin masih banyak yang mungkin memulai usaha takut, mereka mungkin memulai dengan sewa. Tetapi sewa ini juga permintaan juga sudah cukup tinggi ya. Jadi di kantor kita permintaan sewa masih lebih tinggi dari permintaan jual. Tetapi jual pun ya cukup tinggi, Pak, dibandingkan pada waktu Maret, April, Mei, ya kan. Nah, tetapi pembelian di pusat kota ini banyak didominasi juga pembelian kontan, Pak. Oh, malah Nah, kontan, jadi Pak. kapan hari banyak cash. Karena kapan hari orang bank tanya sama saya, Pak, kok sedikit ngasih orderan ke kita. Saya bilang, Pak, mohon maaf Pak, saya bukannya nggak ada transaksi, saya ada. Cuma masalahnya banyak dari mereka pembeliannya adalah pembelian kontan. Jadi klien-klien itu justru mengherankan. Justru yang di pusat kota yang nilainya besar-besar malah kontan. Tetapi kalau yang kecil-kecil malah banyak KPR-nya. Nah, terus kemudian di pusat kota, ini harga koreksinya ini cukup dalam, Pak Yan. Jadi harga terkoreksi dengan cukup tajam. Jadi bahkan ada beberapa yang memang butuh uang, itu transaksi bisa di bawah 20 juta per meter. Sedangkan kalau saya dengar dari teman-teman di Surabaya Barat, harga turunnya tidak banyak. Kalau di pusat kota, turunnya lumayan tajam, Pak. Itu sih. Makanya mana, akhirnya, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Oke, jadi hampir semua kawasan sih, Pak. Hampir semua kawasan mengalami koreksi yang cukup tajam. Karena memang Surabaya Pusat ini cukup unik. Uniknya begini, ada yang punya memang investor, orang berduit. Nah, kalau mereka yang punya barang, itu memang turunnya nggak bisa banyak. Tetapi juga di pusat kota ini ada juga properti-properti yang dipunyai oleh ahli waris. Jadi sudah dari kakeknya atau dari ayahnya turun ke anak cucunya, dan mereka ini kan sudah mau bagi waris. Nah, mereka ini yang kemudian harganya ini sudah mulai bisa diturunkan. Jadi ada beberapa transaksi yang nilainya akhirnya cukup menggiurkan, Pak. Ya kan. Nah, itu sih. Terus kemudian kalau menggiurkan ya artinya ya istilahnya belum pernah ada harga, kan properti kan naik itu mulai dari 2011 ya sampai 2014. Nah, dari yang tertinggi harga itu sudah drop pusat kota itu rata-rata di 20-30% sih. 20-30% berarti, Pak ya? Betul, dari angka yang 2014 ya, kira-kira begitu. Dari yang tertingginya, betul. Berarti sekarang ini kalau boleh dibilang berupa angka, Pak, kira-kira ada harga di tengah kota ini sekarang range harganya di berapa untuk saat ini? Baik yang ditawarkan atau deal-nya, kurang lebih di angka berapa? Di Maret 2021 ini. Jadi kalau kita ngomong overall Surabaya Pusat itu dibagi menjadi beberapa wilayah, Pak. Jadi kawasan pertama yang bisa dibilang favorit dan cukup mahal, itu yang pastinya ada di ini ya, yang paling prime, itu kan di daerah Basuki Rahmat, Panglima Sudirman, itu yang paling prime. Itu kisaran harga, saya dengar transaksi itu kira-kira ada di angka sekitar 60 sampai 70 ya, daerah prime Basuki Rahmat dan di sana. Nah, Jalan Pemuda dan sebagainya itu kan memang main distriknya ya dari Surabaya.
Nah, terus kemudian yang nggak kalah menarik, yang berikutnya yang menarik adalah kawasan pahlawan-pahlawan. Jadi di Ponorogo, terus Oh, kemudian Kartini. Nah, ini daerah favorit, di mana banyak orang kaya di sini itu eh, banyak mengincar daerah-daerah sini. Jadi ini yang disebut dengan mentengnya Surabaya. Jadi kawasan ini, kalau misalnya Kartini contoh, itu biasanya Kartini itu sebelum pandemi itu bisa transaksi di atas 30 juta, 33, 35 juta. Nah, sekarang ini terakhir-terakhir banyak ada transaksi di bawah 30 juta. Bahkan saya dengar-dengar kok ada angka 26, 25 juta. Jadi koreksinya lumayan, iya, ya kan. Terus kemudian daerah berikutnya di pusat kota ini yang cukup menarik, itu adalah daerah pulau-pulau. Jadi kayak Bali, Jalan Jawa, Gubeng. Nah, itu kawasan yang cukup menarik. Nah, kalau kita ngomong Jalan Sulawesi Gubeng, itu saya dengar transaksi ada di angka 35-40 juta per meter. Terus kemudian yang kayak Jalan Jawa, Jalan Flores, ya kan, itu kira-kira bisa transaksi di harga-harga 20 sampai 22 juta per meter, Pak. Bahkan ada transaksi yang saya dengar cukup murah juga di Jalan Flores, itu bahkan di bawah 20 juta per meter. Nah, terus kemudian yang berikutnya yang favorit juga, itu sekarang ada di kawasan ini ya, sungai-sungai, Pak. Nah, itu ada satu jalan yang cukup menarik, yaitu Jalan Opak. oh iya, 2019, 2018, itu stok rumah jual di Jalan Opak cukup banyak. betul. Nah, tetapi sekarang ini itu sudah mulai habis, ya kan? Barang yang dijual sudah mulai laku semua karena sudah mulai berubah fungsi menjadi kafe dan resto. Nah, ini terakhir saya dengar transaksi di daerah Opak itu ada di angka kira-kira 20 sampai 22 juta per meter, 20-22 juta per meter. Itu Nah, nilai terus kemudian transaksinya, Pak ya? Angka ya, transaksinya. nilai Oke, transaksi, Pak. oke. Ya, Itu. siap. Jadi kita ngomong kan kalau nego kan banyak orang kadang buka buka tinggi. Nah, ini kan maksudnya harga transaksi. Terus kemudian yang juga banyak itu adalah daerah gunung-gunung ya, cuma ya nggak terlalu favorit ya. Cuma beberapa jalan seperti Jalan Arjuna itu menarik. Karena kenapa? Karena itu pusat kota yang masih bisa dilalui kayak truk ya, truk besar-besar itu masih bisa lalu. Jadi permintaan seharusnya juga cukup lumayan, tetapi transaksinya bisa di bawah 20 juta. Saya sempat ada transaksi di situ di bawah 20 ya, itu. Nah, Oke. terus kemudian nah itu overall mengenai Surabaya Pusat sih Pak, kira-kira seperti itu. Oke. Tadi kalau kita bahas mengenai bagaimana eh, pasar properti jual, baik Hmm. rumah ataupun komersial di tengah kota. Kalau untuk sewanya, Pak Andi, sewanya sendiri Oke, kita Bapak sempat mention bahwa sewa ini naik banyak orang cari sewa. Nah, oke, sewa kan cenderung untuk orang memulai bisnis lah. oke. Memulai bisnis berarti kan biasanya ada dengan modal tidak terlalu besar. Nah, kalau di tengah kota ini, apakah tren sewa di tengah kota ini mengalami kenaikan yang signifikan juga dengan kondisi seperti sekarang ini di tengah kota, di pusat kota, Pak? Oke, baik Pak. Jadi begini, jadi di pusat kota dalam 2-3 tahun terakhir ini, bahkan sebelum pandemi, itu sebetulnya sudah terjadi switching, Pak. Switching dari jenis industrinya. Jenis industrinya baik. Nah, jadi begini, 2-3 tahun terakhir ini, yang biasanya yang memang banyak diinginkan oleh pemilik properti, mereka senang sekali kalau misalnya dari perbankan, dari bank yang sewa properti mereka. Nah, tetapi dalam 2-3 tahun ini, ternyata perbankan sudah tidak lagi ekspansi secara fisik cabang, Pak. Mereka sudah menuju kepada digital banking. Jadi akhirnya permintaan untuk office atau kantor cabang dari bank, ini permintaannya turun cukup tajam. Dan akhirnya mengakibatkan apa? Harga sewa
Dulu ruko kira-kira tahun 2015, 2017 bisa nyewakan satu ruko di Jalan Diponegoro, itu bisa di angka 175, 200 juta, bahkan yang beruntung bisa mungkin di atas 200 juta per tahun. Nah, tetapi karena turunnya permintaan dari perbankan, akhirnya juga menurunkan harga sewa ruko tersebut. Nah, contoh kayak Jalan Diponegoro tadi, itu realistis sekarang bisa laku ada di angka kira-kira 130 sampai 140, 150 juta realistisnya. Dan juga yang saya bilang tadi, switching segmen. Jadi kalau dulu banyak permintaan dari perbankan, sekarang itu switching kepada pertama yang banyak permintaan sewa, Pak. Kuliner, Pak. Jadi kuliner ini sudah mulai banyak permintaan untuk sewa menyewa ya. Bahkan yang saya cukup surprise adalah permintaan untuk warkop. Ternyata warkop ini juga berani-berani, Pak. Sewa lahan apa cukup berani. Itu. Terus kemudian ini yang juga segmen yang baru juga masuk untuk cari sewa adalah segmen orang buka showroom sepeda ontel itu, Pak. Sepeda kesehatan. Itu juga mulai masuk itu. Goes. Jadi goes itu mulai banyak permintaan untuk ini ya, sewa ya. Terus kemudian klinik. Nah, klinik ini juga sudah mulai masuk juga ya. Klinik kecantikan atau klinik kecantikan, kesehatan. Terus kemudian klinik kesehatan, terutama klinik kesehatan. Oh. Ya kan. Ini sudah mulai juga ada masuk ya. Terus kemudian ya untuk kantor-kantor kira-kira seperti itu. Nah, kayak kantor-kantor seperti ini juga kayak JNE, model-model kayak JNE. Nah, ini juga permintaannya juga banyak ini. Betul. Ekspedisi, logistik lah, betul. Logistik. Betul. Logistik. Oke. Itu sih, Pak. Berarti untuk sewanya sendiri mengalami yang namanya switching segmentasi dan kemudian berarti tapi permintaannya masih tetap tinggi, Pak. Permintaan tinggi. Karena kan memang ya seperti kita tahu bahwa ruko di pusat kota kan sudah harganya bisa 5M, 6M. Ya, jadi kan mereka mungkin masa-masa pandemi dengan penuh ketidakpastian, mereka mungkin lebih baik meresikukan uang kecil ya dengan sewa dibandingkan mereka sudah beli properti tetapi kemudian yang bisnis gagal kan akhirnya kan sayang, mungkin begitu. Iya. Oke. Nah, kalau tadi Pak Andi juga sempat mention bahwa banyak investor sudah mulai dalam tanda kutip men-spend money-nya untuk masuk ke properti. Nah, kalau dari pengalaman Pak Andi yang otomatis pasti punya banyak sekali investor, apa yang kira-kira investor prediksi di tahun 2021 nih Pak? Kalau Bapak banyak bicara mungkin dengan investor, mereka punya harapan apa atau mungkin ekspektasi apa di tahun 2001 dengan mereka banyak spend di properti? Oke, jadi sebetulnya begini Pak, investor di Surabaya Pusat ini sebetulnya masuk ke tipe-tipe investor kolektor Pak. Jadi mereka suka sekali itu koleksi barang-barang di pusat kota. Punya di Kartini, punya di Raya Darmo, punya di Dr. Stomo. Ini bagi mereka ini merupakan prestis. Ya kan? Dan kebanyakan memang dari mereka ini, Pak, itu jarang yang dijual kembali. Jarang jadi dijual kembali ya. Kebanyakan mereka simpen, biasanya mereka sewakan. Nah, itu sih. Jadi investor-investor ini kebanyakan kalau kayak di Surabaya Barat, di Surabaya Selatan, Surabaya Timur itu kan banyak yang investor yang modelnya beli, renovasi, jual. Beli, bangun, jual, ya kan. Nah, kalau di pusat kota tidak. Banyak mereka beli, taruh, simpen. Beli, taruh, sewakan. Kira-kira seperti gitu. Nah, jadi mereka begini. Jadi mereka dengan terkoreksinya, karena Surabaya Pusat ini kan seperti saya bilang tadi, koreksinya ini lumayan. Bandingkan misalnya dengan Surabaya Barat penurunannya tidak terlalu banyak. Dan lagi pula kayak tanah di Graha Family, tanah di Pakuwon, itu kan cuma residensial Pak, fungsinya. Kalau pusat kota, kita beli Jalan Opah, kita beli Jalan Imam Bonjol, fungsinya bisa dua, residensial dan komersial. Ya kan. Nah, jadi akhirnya membuat investor-investor ini sangat menyukai tipe-tipe properti di Surabaya Pusat ini, Pak. Dan lagi pula investor pusat kota, duitnya sudah banyak, Pak.
deposito mereka banyak. Jadi mereka istilahnya beli taruh aja. Mereka sangat happy lah dengan perubahan harga yang koreksinya cukup tajam di pusat kota ini sih Pak Januar. Oke, baik. Tadi kita sudah bahas mengenai landed property di pusat kota. Kemudian kita bahas kepada mengenai bagaimana prospek sewa di tengah kota. Sekarang yang menarik juga tidak kita lupakan, Pak. High rise-nya seperti apa, Pak Andi? Nah, Atau pertanyaan yang bagus, Pak. apartemen itu seperti apa? Baik yang residensial di tengah kota. Ya, kita ngomong ke tengah kota lah. Tengah kota kan terkenal dengan apartemen yang mewah. Apartemen yang istilahnya nilai sewanya pun juga dibilang tidak murah. Nah, apakah sampai di Maret 2021 ini mengalami koreksi atau malah mengalami kenaikan untuk high rise? Oke, baik Pak. Nah, jadi kita bahas pasar sewa apartemen high rise itu dibagi menjadi sewa dan jual dulu ya Pak ya. Nah, kalau sewa terus terang mengalami penurunan permintaan Pak. Karena kenapa? Jadi karena pertama, kalau terutama yang high end ya, high end itu kan yang kayak ada di TP ya kan, itu kan banyak beberapa tower ya, kayak One Icon, The Peak ya kan, Regency. Nah ini kan apartemen-apartemen yang high end ya kan. Nah itu mengalami penurunan permintaan. Kenapa kok seperti itu? Karena memang awal itu kan banyak yang sewa high end itu, banyak perusahaan menyewakan itu kan biasanya untuk ekspat. Untuk ekspatnya atau untuk posisi direktur, untuk posisi manajer up lah. Nah, dengan adanya pandemi ini, banyak kan ekspat akhirnya pulang ke kampungnya, ke negaranya. Terus kemudian banyak juga perusahaan yang biasanya budget sewa apartemen itu menurunkan ke landed, Pak, karena lebih murah. Ya kan? Landed di Surabaya Timur, Surabaya Barat karena lebih murah. Jadi akhirnya permintaan sewa di pusat kota apartemen mengalami penurunan dan begitu juga dengan harga sewanya. Harga sewanya terkoreksi. Itu sih. Nah, terus kemudian ada pasar sewa yang berikutnya adalah pasar sewa yang untuk kecil. Kayak Gunawan Satidar. Ya, itu masih masuk tengah kota, Pak Andi. Masih tengah kota. Nah, itu masih relatif lebih jalan karena memang yang sewa adalah keluarga, terus kemudian karyawan ya, profesional. Nah, itu masih jalan karena posisi juga tengah kota dan saingannya juga tidak banyak. Nah, tetapi memang pangsa pasar yang hilang itu seperti mahasiswa itu mulai hilang ya. Jadi mahasiswa yang atau student itu hilang. Nah, kira-kira seperti itu untuk pasar sewa. Nah, terus kalau untuk pasar jual atau jual beli, untuk high rise itu mengalami penurunan, Pak. Jadi kayak apartemen yang ada di Regency contoh. Regency kan sebelah Sheraton Hotel. Kan rata-rata 3 bedroom. Kalau sebelum pandemi, harga jual itu rata-rata bisa di atas 3 M ya. Orang buka rata-rata 3,5, mungkin transaksi di angka 3,3 M, 3,2 M. Nah, pada masa pandemi ini justru peluang karena sudah koreksi di bawah 3 M, Pak. Jadi ada yang buka sekarang 2,8 M, 2,9 M nih, Bu. Terus kemudian 3 bedroom dengan luas minimal 134 meter. Terus kemudian developer pun One Icon, Pakuan juga masih punya unit. Mereka banyak sekarang membuat paket dengan fully furnished. Dan itu diskonnya juga cukup menggiurkan juga sih, Pak. Jadi pangsa pasar yang di TP atau Pakuan punya ini juga mengalami sedikit penurunan. Kapan hari kan sempat di angka 40 sekian per meter. Sekarang bisa turun, kalau yang punya Pakuan yang baru-baru bisa di angka 30-an. Nah, terus kemudian di tengah kota juga ada seperti Trillium ya. Sekarang kan juga sudah handover sertifikat. Nah, tetapi juga mengalami koreksi harga ini ya, koreksi harga jual per meter rata-rata di angka 20 juta per meter. Jadi 2 bedroomnya misalnya luas 70-80 meter ya, realisasi transaksi bisa di 1,4, 1,5 M, kira-kira di angka situ. Terus juga apartemen tengah kota lagi ada Praxis ya, terus ada Sumatera 36.
Sumatera 36 ya kan, itu mengalami penurunan lah, rata-rata harga jualnya mengalami penurunan kalau memang owner memang rencana memang mau jual, kira-kira seperti itu Pak. Oke, baik. Jadi memang kalau kita bicara high rise building atau apartemen, itu memang seperti yang Pak Andi sebutkan, memang banyak terjadi penurunan baik dari sisi jual belinya ataupun sewanya itu sendiri. Oke, nah satu hal lagi mungkin mau saya tanyakan Pak Andi. Menurut Pak Andi sendiri, bagaimanakah prospek di 2021 ini mulai dari Maret sampai Desember? Baik di properti secara umum ataupun di masing-masing segmen jenis propertinya. Mana yang akan menjadi primadona untuk banyak orang di tahun 2021 ini dalam berinvestasi di properti? Karena saya dengar juga banyak landed house, rumah murah-murah yang sekarang kayaknya lagi banyak diminati. Nah, tetapi kalau di tengah kota ini kan kita tahu bahwa harganya pun kan juga berbeda. Nah, di prospeknya seperti apa, Pak Andi, di 2021 ini yang akan terjadi? Oke, sebetulnya begini Pak, saya selalu bilang dengan para investor, dan saya juga selalu diskusi dengan teman-teman pebisnis ya Pak. Mereka tingkat optimisme mereka terhadap Indonesia, kondisi ekonomi dan bisnis, itu tahun ini cukup membaik Pak. Jadi saya ada teman juga yang berbagai industri ya. Mereka saya tanya adalah 2021 ini penuh dengan optimis karena pertama vaksin sudah ada, terus kemudian penurunan jumlah yang positif COVID itu juga sudah mengalami penurunan yang cukup dalam ya. Jadi good news itu. Nah, jadi akhirnya dengan suku bunga bank yang juga murah ya, barusan juga BCA juga promo bunga gila-gilaan KPR-nya ya. Jadi itu semua adalah sinyal yang bagus untuk masuk di properti, beli properti. Nah, didukung lagi harganya yang di pusat kota ini harganya kan cenderung murah, baik itu landed ataupun high rise, Pak. Nah, cuma saya takutkan begini, Pak Yanuar. Ini takutnya adalah titik terendah di dalam harga yang istilahnya sudah terkoreksi sedemikian dalam. Karena mulai ada beberapa penjual saya, itu sudah mulai sedikit demi sedikit mereka mulai menaikkan harga, Pak. Jadi mereka mulai reposisi, tapi reposisi naik, Pak. Karena mereka mulai bilang begini, ini bentar lagi ekonomi sudah enak. Jadi harapan kita sebetulnya semester kedua itu harga sudah mulai naik secara perlahan. Jadi sebetulnya bagi para investor, bagi para orang-orang yang mau beli properti di pusat kota, ini adalah waktu-waktu terakhir sih Pak. Karena dengan banyak penjual yang sudah mulai optimis, itu bad news bagi pembeli kan Pak. Nah, kalau bagi penjual itu good news karena bentar lagi harga naik, bagi pembeli ini adalah bad news. Dan saya percaya dan saya juga berbicara dengan teman-teman ya, diprediksi kalau memang vaksin ini bisa selesai, maksudnya COVID ini bisa selesai, maksudnya sudah mulai mereda tahun ini, kemungkinan 2022 properti akan booming, Pak. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi memang apa yang Pak Andi sampaikan betul. Mungkin ini kalau istilahnya orang it's time to buy, itu adalah waktu yang paling cocok untuk berinvestasi atau beli properti, terutama di tengah kota adalah sekarang. Karena memang saya melihat juga di market bahwa banyak orang sudah mulai percaya diri untuk menjual properti itu untuk harganya lebih naik, mulai mengalami kenaikan. Oke, sebelum saya mengakhiri bincang-bincang yang kita pagi ini, Pak Andi, kira-kira dari Pak Andi ada closing remarks apa untuk buat teman-teman yang melihat video ini atau untuk para investor yang juga mungkin saja melihat video kita ini, silakan Pak Andi. Penutup Oke, jadi ini sebetulnya adalah momen yang sangat baik bagi buyer ya.
karena sudah cukup lama kan ini buyer menantikan good deal, best deal, ya kan. Nah ini adalah masa-masa best deal karena harga sudah di posisi yang terendah, banyak penjual yang komit untuk jual karena memang kondisi ekonomi atau kondisi bisnis yang sehingga membuat mereka butuh uang ya. Ya. Terus kemudian bank juga lagi getol-getolnya menurunkan suku bunga. Mereka juga getol-getolnya mencari nasabah lagi, ya kan. Terus kemudian banyak sudah kalau kita lihat mall-mall, ya kan, saya kebetulan sering ke mall di Tunjungan Plaza ya TP. Kalau weekend itu sudah penuh sesak, artinya apa? Jadi bagi investor yang memang mau invest di bisnis, itu juga nggak perlu ragu lagi. Makanan atau apa nggak perlu ragu lagi, karena memang orang-orang sudah mulai dalam tanda kutip itu nggak peduli dengan COVID, Pak. Karena mereka sudah mungkin sudah mulai kulino ya. Jadi akhirnya banyak dari pebisnis kuliner itu juga sudah nggak ambil pusing kapan COVID berakhir, Pak. Mereka sudah buka aja karena memang kondisinya juga sudah mulai berangsur-angsur itu normal sih saya bilang. Jadi sangat baik. It's time to buy, it's the best time, ya kan? Anda nggak mungkin mendapatkan harga yang terbaik lagi seperti saat sekarang ini sih, Pak. Itu aja dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Andi atas waktunya sudah mau berbincang dengan saya mengenai market property, update market property di tahun 2021 ini. Next time kita akan ngobrol lagi banyak hal Pak Andi mengenai perkembangan properti. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Andi waktunya. Selamat pagi Pak Andi. Oke, thank you Pak Yanuar. Thank you semua.